Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya, dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Enzo! Turunkan aku. Maaf. Bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie! Dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Lorenzo, kau memang bajingan, penipu. Apa? Ku peringatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau nggak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo Dia Luka. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Iya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya. Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel?
Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu. Aku melarang mereka mengganti apapun di kamarmu. Kau biarkan semua seperti saat ku tinggalkan. Seperti ku bilang, Ali, ini adalah rumahmu. Aku ingin kau merasa seperti di rumah. Apa Sophie nggak masalah? Aku tinggal di sini setelah kalian menikah. Ali, Sophie sayang padamu. Dia selalu membicarakanmu. Dia pasti senang kalau tahu kau tinggal bersama kami. Oke. Aku ada urusan yang harus kutangani. Hubungi aku kalau butuh apa-apa. Oke. Jangan terlalu keras bekerja. Pasti. Aku harap kau suka hadiah pertunanganmu, Sophie. Aku menggadaikannya seharga $3 miliar demi menyelamatkan grup Deluca. Sekarang, kudapatkan kembali dengan harga 5 miliar. Aku harus berikan warisan keluarga ini kepada Sophie. Enzo, apa ada yang ketinggalan? Dasar pelacur, gak tahu malu. Pegangi dia. Kalian mau apa? Mengajarimu agar jangan menggoda kekasihku. Ayo. Hentikan. Kau gak akan kemana-mana, pelacur sialan. Tunggu, ini pasti salah paham. Kekeliruan? Bukankah ini sebenarnya yang kau inginkan untuk menggantikanku? Apa? Enggak, aku bukan. Enggak usah berlagak lagi, pelacur. Kau menerobos masuk rumahku dan berlagak seolah enggak berdosa. Kau pintar menyembunyikan diri, bukankah begitu? Aku sudah bersama Lorenzo selama 3 tahun, tapi nggak pernah dengar tentang dirimu. Ada dia nggak mendadak membawamu kemari, aku pasti masih belum tahu. Tunggu, kau bersamanya? Kau Sophie kan? Jadi kau mengenalku. Lorenzo memberitahumu segalanya, tapi aku tunangannya. Sedikit pun nggak tahu soal selingkuhannya. Tunggu, Sophie, dengar dulu penjelasanmu. Tutup mulutmu, jalang. Ikat dia. Aku akan memberinya pelajaran. Jangan! Jangan lakukan ini. Apa kau tahu siapa aku? Aku tahu. Kau pelacur nggak tahu malu yang merusak pernikahanku. Sophie, kau akan menyesalinya. Kalau Lorenzo tahu soal ini, dia akan membunuhmu. Aku akan tetap memukulimu meski Lorenzo ada di sini. Aku kakaknya Lorenzo. Aku kakaknya Lorenzo. Kau apa? Namaku Alessia Deluca. Aku kakaknya Lorenzo. Jadi itukah siasatmu? Menyamar sebagai kakaknya Lorenzo? Dasar jalang pembohong! Sophie, tunggu. Bagaimana kalau dia sungguh Alessia? Kau benar-benar percaya omongannya? Pesawatnya Alessia mendarat jam 14. Sekarang jam 13. Pikir saja sendiri.
Alessia De Luca adalah seorang legenda. Dia menjadikan grup De Luca yang terkaya saat baru berusia 18 tahun. Mana bisa pelacur ini dibandingkan dengannya? Sophie benar. Selain itu, Sophie mungkin pernah bertemu Alicia. Kau tahu seperti apa wajah Alicia, kan? Aku belum pernah melihat Alessia secara langsung. Tapi dia nggak mungkin Alessia. Kau menggali kuburanmu sendiri, Sophie. Dasar jarang, pembohong. Kau nggak berhak bicara di sini. Akan kutunjukkan padamu siapa yang berkuasa. Pegang ini. Jangan! Hentikan! Aku mohon, bayiku. Aku nggak akan biarkan bayi itu melihat dunia luar. Gak seorang pun boleh melukai bayiku. Tundukkan dia. Kau sungguh berani, Jalang. Apa kau tahu siapa ayah bayimu itu? Atau kau memeras setiap pria yang kau tiduri? Ya, kau memanfaatkan bayi itu untuk mendekati Lorenzo, ya kan? Hentikan! Aku bukanlah seperti yang kalian kira. Telepon Lorenzo. Dia akan memberitahumu. Oh, kau pikir pangeran tampanmu akan menyelamatkanmu dengan gagah perkasa? Memangnya kau siapa? Apa menurutmu kau spesial membuka lebar-lebar kakimu demi pria? Aku tahu siasatnya. Dia berpura-pura jadi wanita yang kesusahan demi mendekati pria. Itukah caramu menggoda Lorenzo? Itukah caramu dihamili? Itukah rencanamu untuk menggantikanku? Ya? Hai sayang, ada urusan mendadak yang harus kutangani. Mungkin akan telat datang ke pesta. Bisakah kau ajak kakakku berkeliling lalu antarkan dia ke jamuan? Dia akan datang jam 14. Dugaanku benar. Dia bukanlah Alessia. Tentu saja sayang. Aku akan memastikannya. Itu Lorenzo! Enzo! Suara apa itu? Nggak ada apa-apa. Cuma kucing liar kepanasan. Kucing liar? Aku sudah menanganinya. Tenang saja. Akan kuperlakukan Alicia seperti kakakku sendiri. Terima kasih sayang. Kau tahu betapa berartinya dia bagiku. Sampai nanti. Dah. Itu tadi Lorenzo mengabariku kalau Alicia akan datang dalam 1 jam. Kau memang seorang penipu. Bukan. Biarkan aku bicara dengannya. Tentu. Ayo kita pergi pesta pertunanganku. Kau bisa bilang sendiri pada Alessia De Luca siapa dirimu. Aku nggak boleh mempermalukan Lorenzo di depan umum. Jangan. Lepaskan saja aku. Ayo. Jangan. Selamat, adik. Kau besarkan seorang putri yang begitu cantik. Dan menikah ke dalam keluarga De Luca? Oh, sungguh beruntung. Ayah pasti sangat bangga bila dia ada di sini. Terima kasih kakak dan adikku. Sophie memang selalu baik hati. Kami merasa terhormat bisa bergabung dengan grup De Luca. Aku sudah tahu Sophie anak yang luar biasa saat pertama bertemu. Dan kau juga, Carol. Kau membesarkan dia dengan sangat baik. Terima kasih atas pujian kalian. Sungguh mencerahkan hariku. Ya. Semua berjalan dengan baik sampai pelakor itu muncul. Kuharap Sophie sudah menanganinya. Mohon perhatian semuanya. Aku ingin bersulang untuk merayakan pertunangan putriku. Untuk cinta, untuk tawa, dan untuk kebahagiaan selama-lamanya. Putriku Sophie Knight dan Lorenzo De Luca. Bersulang. Bersulang. Kau jalan. Hentikan. Jalan bodoh. Hentikan. Lepaskan aku. Oh, Astaga Sophie, ada apa ini? Sophie, siapa ini? Kenapa kau bawa jalan kotor ini ke pesta pertunanganmu? Ibu,
Kau tahu dia? Benarkah? Dialah pelakor nggak tahu malu itu. Jadi, kaulah pelacur yang menggoda Lorenzo. Tampaknya kau dapatkan ganjaran yang layak. Bagus, nak. Dasar jalang! Kau pikir kau siapa? Hah? Kemari! Dasar jalang! Sialan! Inilah akibatnya kalau kau mencuri dari kakakku. Hentikan! Sekarang baru sakit. Hah? Itukah sakit yang kau rasakan saat kau merangkak masuk ke dalam ranjang kaki iparku? Hah? Hentikan! Lihat wajahnya. Apa yang dia inginkan? Aku yakin dia tipe wanita yang so suci. Iya, benar. Pria suka air mata buaya seperti itu. Dia pasti menjadi seperti itu juga di ranjang. Apa ini? Apa ini? Oh, Indah sekali. Apa ini? Permata merah? Aku pernah lihat ini di TikTok. Apa ini? Ini Everlight? Ya, Everlight. Kau tahu berapa nilainya ini? 5 triliun. apa? Perusahaanku saja nilainya hanya 10 miliar. Jalang kotor, aku telah meremehkanmu. Mengingat Lorenzo membelikanmu hadiah yang begitu mahal, bahkan aku saja nggak punya yang sebagus itu. Lorenzo gak memberikan ini padaku. Ini milikku. Milikmu? Maksudmu kau membeli ini? Lorenzo bilang dia akan membelinya dari pelelangan untuk calon mempelai Deluca. Ya, aku membelinya seharga 5 triliun. Kau nggak mungkin punya 5 triliun. Sungguh menggelikan. Sayang, kita hancurkan saja. Omong-omong, kurasa itu benar-benar ide yang sangat bagus. Kalau aku nggak bisa memilikinya, demikian juga denganmu. Kau akan menyesalinya seumur hidup bila melakukannya. Tolong jangan. Kau pikir kami akan membiarkanmu memamerkan ini di hadapan kami seumur hidupmu? Sayang, mungkin sebaiknya kita jangan hancurkan. Bagaimanapun juga itu harganya 5 triliun. Ayolah, ayah. Meskipun harganya 5 triliun, perhiasan itu diberikan untuk pelacur ini, bukan untuk kakakku. Oliver benar. Hancurkan sampai berkeping-keping. Berikan padaku. Kau nggak sanggup melihat tanda cintamu dihancurkan olehku? Kita lihat saja berapa besar cinta Lorenzo untukmu bila dia tahu kaulah yang menghancurkannya. Astaga. Mana kesombonganmu tadi, ha? Kau menghancurkan Everlight, Sophie. Padahal kau bisa memilikinya. Kakakku gak bisa memilikinya karena kau menghancurkan hubungannya. Apa kau sedih karena kalung triliun dolarmu berceceran di lantai di hadapanmu? Kau tahu apa yang mungkin akan lebih menyedihkan lagi? Kau sudah banyak menimbulkan masalah, Sophie. Kau mohon jangan sakiti bayiku. Tolong! Siapapun, tolong! Biar dia rasakan. Jangan biarkan mereka menyakiti bayiku. Apa sebaiknya kita panggil polisi? Jangan, kita kan sepupunya Sophie. Kita pastikan dialah Nyonya Deluca, bukan selingkuhan itu. Begitu Sophie menikah dengan Lorenzo, gak seorang pun akan tahu kejadian hari ini.
Gak seorang pun di sini yang akan menolongmu. Lihat dia benar-benar berniat jadi Nyonya Deluca. Memanfaatkan bayi di perutnya untuk naikkan status. Dia benar-benar cewek matre yang nekat. Aku yakin Lorenzo juga nggak ingin bayi itu. Kau yakin dia hamil? Iya, tapi nggak akan lama. Tunggu, kalau kau nggak menyakiti bayiku, aku bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa hari ini. Kau bisa berpura-pura seolah nggak terjadi apa-apa? Memangnya kau kira kau siapa? Dengarkan aku. Ini bukan bayinya Lorenzo. Dia nggak ada hubungannya dengan bayiku ini. Malah lebih bagus lagi. Kau tahu, tadinya aku khawatir kalau bayi haram dalam perutmu itu adalah anaknya Lorenzo. Dia mungkin akan bikin keributan kalau aku menyingkirkannya. Tapi sekarang, nggak ada gunanya dipertahankan. Kalau kau berani melakukan apapun untuk menyakiti bayiku, aku bersumpah nggak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tahan dia. Cepat. Jangan. Aku mohon. Sophie, tunggu. Ini hari besarmu, sayang. Kau nggak boleh mengotori tanganmu. Biar adikmu yang melakukannya. Akan kubuat ini sangat menyakitkan, Jalang. Mohon jangan. Tunggu dulu. Berlutut. Apa yang kau... Ibuku bilang ini hari besarku. Dan aku nggak boleh mengotori tanganku. Tapi aku nggak masalah mengotori sepatuku. Bayiku meninggal. Bayiku. Bawa dia pergi. Kembalikan bayiku. Hei, Kembalikan bayiku. Akan kubunuh kau. Akan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Kau membunuh bayiku. Kau pembunuh. Akan kubalas perbuatan. Bahkan kubalas perbuatanmu pada bayiku. Dasar jalan gila. Bayiku. Gaunku. Dia merusak gaunku. Kau membunuh bayiku. Kau jangan macam-macam dengan putriku. Iya, Kau nggak apa-apa, sayang? Rapatku baru aja selesai. aku baik-baik saja. Aku segera ke sana. Sampai nanti. Lorenzo akan segera kemari. Ambil kandang dan kurung dia. Ayo cepat, siapapun. Tidak. Apa kita yakin Lorenzo akan berpihak pada Sophie dalam urusan ini? Tentu saja, dia nggak mungkin berpihak pada selingkuhannya. Itu akan menghancurkan reputasinya. Saham perusahaannya akan anjlok. Kau benar, kau memang benar. Mungkin akan dibunuhnya pelakor kecil ini karena membuat malu di hari pertunangannya. Pastinya. Lorenzo punya koneksi dengan mafia kan? Keluarga Maretti? Iya. Lea, Joy, masukkan jalang itu ke kandang. Kalian semua akan mendapatkan balasannya. Kau hanyalah seorang selingkuhan yang nggak tahu malu. Kakakku akan menikah dengan keluarga Deluca, dan kau akan dapatkan balasan karena berurusan dengannya.
Kalau Lorenzo sampai mengetahuinya, kau akan mati. Kalian semua. Nggak akan. Dia akan berterima kasih padaku karena telah menangani skandalnya yang memalukan. Kita lihat saja nanti. Sepertinya aku melihat mobilnya Lorenzo. Cepat selesaikan. Dia akan segera sampai. Apa yang kalian lakukan? Selamat datang di penerbangan 233 dari Nairobi ke Los Angeles. Wi-Fi sudah bisa digunakan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Lady Thunder, tunanganmu lulus dari Stanford hari ini. Kami sudah memastikan tawaran jalur kemitraan untuk jadi Whitmore. Makan malam perayaannya sudah disiapkan. Dimulai begitu kau mendarat. Baiklah. Kerja bagus, Adam. Selain itu, Sebastian Whitmore dari grup Whitmore menghendaki kita berinvestasi padanya. Kirimkan CV-nya. Sebastian Whitmore adalah pendiri Whitmore AI Technology. Pewaris grup Whitmore tercatat sebagai keluarga terkaya kedua di Amerika Utara. Parker, bilang pada nenekku aku nggak akan menikahi wanita Caldwell itu. Bos, keluarga Caldwell adalah kesempatan kita masuk Thunder Circle. Kelompok berpengaruh bernilai triliunan dolar. Nenek melihat ini sebagai kesempatan emas kita. Kita nggak bisa menolaknya. Jadi aku akan dilelang dalam pernikahan tanpa cinta? Itu nggak adil bagiku atau dia. Keluarga Caldwell telah melampaui pangsa pasar kita. Kecuali kau menikahi orang lain. Menikahi orang lain? Menikahi orang lain? Sepertinya tombol itu yang buat panggil kru. Oh, terima kasih. Pertama kali naik pesawat komersial ya? Iya, aku terbiasa dengan sesuatu yang sedikit berbeda. Lady Thunder, chef sudah menyiapkan favoritmu. Sashimi ikan salmon dan tart blueberry dari Zurich. Jadi, ada urusan apa di Afrika? Sekedar pekerjaan sukarela, membangun penampungan, merawat anak-anak. Wow, itu sebenarnya cukup keren. Terima kasih. Mungkin dia nggak dibayar untuk pekerjaan itu. Tapi dari caranya bicara, seolah itu berarti dia pastilah salah seorang jenius yang langka itu. Mungkin. Ngomong-ngomong, aku Sebastian. Eleanor. Eleanor, ini kedengarannya mungkin gila, tapi maukah kau menolongku? Menolong apa? Biar ku katakan terus terang siapa diriku. Aku CEO grup Whitmore, pewaris keluarga Whitmore. Aku punya 5 properti dan 2 bangunan pribadi. Pendapatan tahunanku $1 miliar. Dan aku ingin kau jadi istriku. Apa? Maaf, apa? Itu pernikahan palsu saja. Hanya selama setahun aku butuh seseorang memerankan istriku. Kelihatannya kau baik hati. Begitu rupanya. Ternyata kau gila. Aku serius, Eleanor. Kau bisa mempercayaiku. Aku nggak punya skandal, nggak kecanduan, nggak ada yang aneh-aneh di masa laluku. Kalau setuju, kita urus dokumennya hari ini. Dan ku beri kau 100.000 per bulan dan 1 kondominium tepi pantai. Atas namamu. Kau benar-benar salah pilih orang. Aku sudah tunangan. Aku kembali untuk menikah. Oh, itu di luar dugaanku. Maafkan aku. Gak apa-apa. Begitulah. Kurasa aku terpaksa menerimanya. Menurutku kok sepenuhnya nggak berdaya. Anak perusahaan AI-mu di bawah grup Whitmore kan? Itu punya potensi. Thunder Circle memantaunya. Tapi kalau tawaranmu itu untuk memikat mereka, kau pasti gagal. Benarkah? Memangnya kau tahu apa? Paham dunia bisnis, gadis kecil. Oh, lucu sekali. Apalagi dari pria yang barusan melamar gadis kecil ini. Kapan ya? 5 menit lalu? Kita mungkin gak bisa menikah, tapi aku masih bisa membantumu. Tunggu, kau mau apa?
Tunggu, kau mau apa? Memperbaiki penawaranmu. Meminta investasi 100 juta. Lucu. Cobalah 100 miliar. Apa katamu? Nah, begitu lebih baik. Apa yang kau lakukan? Apa kau mengirimkannya? Kau meremehkan dirimu sendiri. Kau sudah membajak tawaranku. Apa kau tahu perbuatanmu? Aku membantumu. Membantu? Itu yang namanya membantu? Tuan, Nona, semua baik-baik saja? Iya, baik. Dia baru kirim investasi 100 miliar. Dia agak emosional. Emosional? Dia tidak apa-apa. Ya, selamat. Percayalah padaku, Thunder Circle nggak main jumlah kecil. Jadi, 100 juta itu namanya penghinaan. 100 miliar, disitulah negosiasi dimulai. Kau harus berpikir lebih besar. Kau serius bilang begitu? Terima kasih kembali. Bagus sekali. Kau mengacaukan fileku, kau mempermalukanku di depan umum. Selamat, kau adalah wanita paling menyebalkan yang pernah kutemui. Untung saja kita nggak akan jadi menikah, iya kan? Ku berikan untuknya investasi miliaran dolar, bilang terima kasih pun enggak. Sudahlah, Daniel nggak akan gitu. 5 tahun terpisah, dia akan terkejut saat melihatku. Kau yakin mau melakukannya? Afrika itu jauh. Bukan sekedar jalan-jalan. Aku akan mengubah dunia, Den. Kau selalu tahu itu impianku. Ini. Saat kau pulang, kita akan menikah. Anakku, lihat ini. Seluruh pesta ini hanya untukmu. Grup Whitmore nggak melakukannya untuk sembarang orang. Akhirnya kita berhasil. Dan ini baru awalnya saja, Bu. Kau tahu impianku adalah jadi seorang seperti Sebastian Whitmore, CEO itu. Tapi dia orangnya misterius. Gak seorang pun pernah melihatnya di publik. Tapi aku akan menemuinya hari ini. Setelah bertahun-tahun kubiayai, Daniel akhirnya berhasil. Dokter. Rekanan di grup Whitmore. Saatnya dia tahu identitas sejatiku dan memulai kehidupan manis kita bersama. Kami akan bertemu di sini. Itu Eleanor? Bukankah dia merengek ingin tinggal di luar negeri? Mau apa dia ke sini? Daniel. Selamat ya, Daniel. Eleanor? Aku dengar kabar penawaran itu. Aku mau memberimu kejutan. Kenapa kau kemari? Aku pulang naik pesawat. Demi kau. Biar ku tebak. Kau dengar soal penawaran dari Whitmore. Gajinya. Lalu kau memutuskan untuk kembali. Apa? Jangan berlagak kaget. Kau menghilang selama 5 tahun. Lalu begitu, dia berhasil jadi rekanan, kau kembali membawa bunga diskonan dan sebuah nama kosong. Harusnya nggak usah datang. Eleanor, ini, apapun hubungan kita dulu, sudah berakhir. Apa? Kita putus saja. Tapi, kenapa? Ini adalah yang sudah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Kau bilang kau mencintaiku. Kau pikir Daniel mencintaimu? Jangan konyol. Putraku bergelar doktor. Dia baru jadi rekanan di Whitmore dengan gaji 30 juta per tahun. Sedangkan kau menghilang ke Afrika untuk jadi pengasuh anak-anak. Memangnya kau pikir kau pantas dengannya? Ibuku, benar. Kita nggak sama lagi. Nggak sama lagi?
Lihat sekelilingmu. Ini adalah pesta yang diadakan grup Whitmore untukku. Orang-orang ini, para investor, warisan, kekuatan, sesungguhnya. Memangnya kau pikir aku akan perkenalkan mereka pada seseorang yang memalukan? Aku memalukan. Jadi itu yang membuatmu berubah? Satu tawaran dari grup Whitmore dan mendadak kau nggak tersentuh? Bagaimana kalau ku bilang grup Whitmore nggak berarti apa-apa bagiku? Dasar kecoa sombong. Beraninya kau mengejek firma terbaik di negara ini. Ibu. Baiklah. Mau tahu kenapa grup Whitmore memberimu penawaran itu? Karena ada seseorang yang menjaminmu. Seseorang yang gak berani mereka abaikan. Dan seseorang itu adalah aku. Maaf, apa? Kau yakin? Tuan Whitmore, kau pasti nggak akan percaya. Thunder Circle menyetujui investasi langsung pada kita. Apa? Jumlahnya 100 miliar dolar. Apa? Itu perintah Lady Thunder. Kau tahu pemimpin misterius yang menjalankan Thunder Circle? Ini adalah kepulangan resmi pertamanya ke Amerika Serikat dan kita target pertamanya. Kita mendapatkannya. 100 miliar. Begitu lebih baik. Ternyata dia benar. Harusnya memang 100 miliar. Parker, temukan wanita itu. Wanita yang mana? Wanita di penerbangan Nairobi itu. Eleanor. Terserah apapun caranya, pokoknya temukan dia. Baiklah, tapi kau mau apa dengannya? Aku akan menikahinya. Tunggu dulu. Apa? Belum pernah kutemukan wanita yang begitu menantang seperti dia. Dialah wanita yang kuinginkan. Dasar jalang egois. Memangnya kau pikir kau siapa? Aku paham, Eleanor. Kau bukannya sedih karena diputuskan. Kau cuma marah soal uang yang kau berikan padaku. Bilang saja berapa. Begitu dapat gaji pertamaku dari Whitmore, akan kulunasi. Dan kemudian kita selesai. Itukah anggapanmu? Kau pikir aku menagih uang yang kuberikan padamu? Bagaimana kalau 100.000? 200.000? Daniel. 3. Itu penawaran terakhirku. $300.000 sayang. Kalian pikir aku datang ke sini demi uang? Ambil saja uangnya dan pergi. Daniel harusnya sudah memutuskanmu sejak dulu. Entah apa yang sebenarnya kau lakukan di luar negeri. Maksudnya bicara begitu apa ya? Maksudku, kalau kau nggak menjual diri, dari mana lagi kau bisa punya uang untuk membiayai pendidikannya Daniel? Memangnya kau berharap aku percaya kau punya uang sebanyak itu dari mengasuh anak-anak? Apa? Beraninya kau? Eleanor, dengan mengingat 7 tahun kebersamaan kita, ambil saja uang itu dan pergi. Daniel, bagaimana kau bisa nggak punya perasaan? Dia sudah muak denganmu. Camkan itu di kepalamu. Jangan pedulikan dia. Oh, di mana Margaret? Bukannya katanya dia mau datang malam ini? Ya, dia bilang mau urus sesuatu lebih dulu, tapi dia akan segera kembali. Margaret? Margaret. Putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Boleh dibilang orang kedua setelah Sebastian. Hanya seseorang seperti dialah yang cocok jadi pasangan putraku. Kaya, silsilah keturunannya jelas. Sedangkan kau hanyalah kekeliruan yang gak seharusnya dia lakukan. Eleanor, Margaret sedang menuju kemari. Kau harus pergi dari sini. Percayalah padaku, kau nggak akan mau berada di sini saat dia masuk, karena begitu melihatnya, kau akan merasa malu. Jadi itu sebenarnya inti semua ini. Ini bukan soal pekerjaannya. Ini tentang dia. Ini tentang Margaret. Aku bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya. Benarkah? Jadi kau pikir bisa membangun sesuatu yang lebih besar dengannya daripada denganku? Kau? Yang benar saja. Jadi, kau mengira kau lebih baik dari aku?
Margaret sayang, kau sudah datang. Jadi, kau pasti Eleanor, mantan pacarnya Daniel. Kau terlihat persis seperti yang kubayangkan. Gaun dari toko obrolan, wajah biasa saja. Masih saja menempel pada pria yang meninggalkanmu bagai sampah nggak berguna. Jangan pedulikan dia. Dia nggak pernah pantas bersama Daniel. Dia cuma bayangan menyedihkan yang terus menempel. Jadi kau mengira bisa bersaing denganku? Aku Margaret West, putri dari James West, wakil ketua grup Whitmore. Sedangkan kau nggak layak jadi kotoran di bawah sepatuku. Kau benar. Nggak sepertimu, aku nggak perlu mendompleng jabatan ayah untuk dianggap penting. Apa kau bilang? Memangnya kau pantas membantah perkataanku? Enyah dari sini sebelum kusuruh satpam menyeretmu keluar seperti seekor tikus jalanan. Tepat sekali. Ini seremoni untuk kalangan elit, bukan para pengemis. Ada apa ini? Kau lihat itu? Semua yang ada di sini tahu kau mempermalukan dirimu sendiri. Pergi sajalah, Eleanor, sebelum situasinya semakin buruk bagimu. Memburuk? Apa karena aku berdiri di tempat yang bukan seharusnya? Kau mau terlihat konyol? Baik. Tapi jangan harap aku akan menyelamatkan saat semua ini merugikan dirimu sendiri. Menyelamatkanku? Ironis sekali. Kau nggak berhak. Nggak pernah punya. Peringatan terakhir. Keluar sendiri atau akan kusuruh satpam menyeretmu keluar. Silakan. Panggil keamanan. Tapi kalian harus tahu, aku datang ke sini karena aku berhak ada di sini. Nggak ada seorang pun yang berhak mengusirku sekalipun itu Sebastian. Buruan, terserah apapun caranya, antarkan aku padanya. Ya, Tuan. Eleanor, apa kau paham arti nama Sebastian Whitmore di sini? Wow, ternyata kau lebih idiot dari yang kukira. Kau baru saja menghina pria yang membangun kerajaan bisnis ini. Ayahku saja tidak berani menantangnya, tapi kau? Tamatlah riwayatmu. Dalam duniamu, Sebastian mungkin gak tersentuh, tapi dalam duniaku, dia hanyalah seorang pria. Andai jadi dirimu, aku akan lebih khawatir karena kau telah menamparku. Sebastian mungkin gak akan diam begitu saja. Kau benar-benar ingin mati ya? Eleanor, aku paham. Kau marah karena kita putus, tapi sekarang kau membesar-besarkannya. Mengejek Tuan Whitmore seperti itu. Sebenarnya aku akan menawarkan padamu pekerjaan sebagai pesuruh di sini. Tapi gara-gara ini, kurasa kau nggak pantas mendapatkannya. Kau akan merekomendasikanku jadi pesuruh? Apa kau tahu betapa kompetitifnya bekerja di sini? Bahkan satpam kami pun punya gelar. Sedangkan kau, kuliah saja nggak lulus. Jadi itu anggapanmu padaku? Itu kenyataannya. Tapi setelah semua kejadian ini, percayalah padaku, Eleanor. Whitmore nggak punya tempat untukmu. Aku nggak butuh rekomendasimu. Dan soal apakah Whitmore punya tempat untuk atau enggak, kenapa kau nggak tanyakan sendiri pada Sebastian Whitmore? Di mana dia? Di mana dia? Aula konferensi, suasananya tegang. Dari yang kudengar, dia dan Daniel Prescott dulunya bertunangan. Lalu dicampakkan. Mereka sudah putus? Iya. Kalau begitu aku nggak perlu lagi repot-repot berebut tunangan orang lain. Apa tujuanmu kemari, Eleanor? Seriuslah, kau mau mempermalukan diri di depan umum? Aku tahu apa niatnya. Dia nggak bisa mendapatkanmu, jadi mencoba menyeretmu hancur bersamanya. Oh, balas dendam? Mantan yang menyedihkan. Tenang saja, Daniel. Aku mendukungmu. Ingatlah, ayahnya Margaret adalah wakil ketua. Dengan dukungan mereka, apapun trik yang kau lakukan akan gagal. Percayalah, begitu Tuan Whitmore sampai di sini, waktunya mungkin hanya tersisa 5 menit saja. Aku nggak percaya betapa bodohnya dirimu, Eleanor. Sejujurnya, meninggalkanmu adalah keputusan terbaik yang pernah kulakukan. Benarkah? Saat kebenaran terungkap, kau akan sadar itu kesalahan terbesar. Ya, Tuan Whitmore datang
Tuan Whitmore datang langsung dari bandara. Dia sekarang ada di lobi. Tunggu, dia benar-benar datang? Astaga, dia kemari demi Daniel. Kalian dengar itu semuanya? Sebastian Whitmore datang kemari demi putraku. Ini dia. Nggak seorang pun bisa menyentuh kita sekarang. Kau dengar itu sayang? Grup Whitmore nggak terima gelandangan. Cepat keluar. Mumpung kau masih punya kaki untuk berjalan. Ini penawaran terakhir untukmu, Eleanor. $500,000. 500,000 untuk dia? Ini sepadan supaya dia nggak mengacau malamku. Ambil uang ini, Eleanor. Menghilanglah. Ini 10 kali lipat lebih banyak dari yang pernah kau lihat seumur hidupmu. Berpikirlah yang pintar. Ambil ini dan nyala. Kau banyak bicara soal kekuasaan, Daniel. Tapi begitu kau sadari kebenaran tentang siapa diriku sesungguhnya, kau akan memohon padaku untuk melupakan momen ini. Oh, siap, apa-apaan itu? Kau berani mempermalukanku? Jadi kau sekarang seorang berpengaruh, ha? Seseorang yang akan mengubah keadaan? Silakan saja. Buatlah pernyataanmu. Tapi kalau itu omong kosong, kau akan merangkak keluar dari sini dengan mencium sepatu setiap orang. Ayolah, orang berstatus rendah seperti dia bahkan gak layak mencium sepatu setiap orang di sini. Dia istriku. Status itu cukup tinggi bagimu? I bet Santa is gonna bring you 100 gifts. Wallet. Hey. No. That's it? I have my son with me. Look, Dad! Santa's on his way home. We gotta get back. But I want to buy something for you. For me? Come on. All right. How much? $5. One, two. This actually looks like $5 to me. Sure. Merry Christmas, Daddy. Best gift I ever got. Dad! Daddy? Daddy. I made Christmas cookies. Remember? Whoever finds the nut gets a Christmas wish. Is that so? Mr. Moore, I wanted to update you. The bullet, it shattered your spine. What does that mean? It means your dad can't walk anymore. I'm sorry. I heard what the doctor said. Maybe I can find someone who can help you get better.
My dad's hurt. Excuse me? My dad's in the hospital. Can you help him? Somebody has to help my dad. Troy! Troy? Daddy, don't be sad. I'm going to find someone who can fix you. Don't worry, I'll be back before dinner. Love, Troy. No. Troy! No. Troy! Troy, where are you? No. I promised him I would always protect him. I know tonight will be a celebration of our incredible breakthrough, but my primary directive, and the only thing that will ever matter to me, is finding my son. I know, sir. And we will never stop searching. Good morning. 20 years ago, I was paralyzed from a gunshot wound and told I would never walk again. Today, I stand before you because of a breakthrough in Titan's neural technology. State-of-the-art electrodes in my brain and along my spine. I'm living proof that it works. The patent was authored by one of Titan's brightest engineers, Sabrina Cross, and I'll be traveling to our Minnesota branch to thank her in person at the company Christmas party and deliver her a bonus check for $10 million. Merry Christmas. Careful. That tree's worth more than your salary. Well, not after I get my half of that patent bonus the CEO is awarding you. Babe, you know that award is mine. You are just a glorified janitor. What? It's my invention. I gave it to you. And Troy, babe, I came up with like 90% of it. You were just there for the grunt work. Okay, I sketched the blueprint on my kitchen table. And I filed the patent. We're partners. We're going to be married soon. What's yours is mine, right? We're partners. And we're going to be married soon. What's yours is mine, right? Yeah, sure. Maybe I'm just remembering it wrong. Babe, you okay? I designed that patent. Like, I remember the wires, the diagrams. You think you remember. You're just confused. I mean, you were hit by a car 20 years ago, and ever since then... I mean, you didn't even remember who your parents were. That's why the hospital had to give you to an orphanage. Since we're on the subject of weddings, I know that you haven't officially proposed yet, but I found the most beautiful wedding dress, and it was only $10,000. Oh, do you want me to send it to you? Oh, you're so sweet. Oh, thanks, babe. Well, I should probably get back to work. Okay. Pathetic half-wit. As soon as I get that $10 million award, you'll be useless to me. Boss, I received a blood sample from an underground blood bank yesterday.
I tested it, and the results just came in. It appears to be Troy. You sure? That's what it says. A blood bank. My son is selling his blood? How can that be? I don't know, but that's not all. The blood sample came from the same city that Sabrina Cross filed her neuropatent in. That's the city we're going to today. Could it be? They said your brain still works, just not your legs. So I do this. If we could trick your body into thinking it's not broken, you could walk again, right? Right. Yes, it must be him. You know, he said he was going to find a way to fix me. Well, he did it. He's got to be there. Grace, get the plane ready. I'm on it. I'm going to find him and bring him home. Sir, as you know, the inventor of the technology, Sabrina Cross, works out of our Minneapolis office. I am now being informed that her longtime boyfriend works there as well. Okay. What's his name? Troy Parker. Now, do not get your hopes up. There have been many people that have used this name, but rest assured that our team is investigating this individual as we speak. Keep on that. We will. Wait, stop the car. Enjoy. Interested in buying a cookie? They're all homemade by me. Well, they look delicious. Titan. You work for Titan? Well, why are you selling cookies? Well, I'm saving up for my wedding. I love my fiance and I love cookies, so why not try to make a little extra cash? Well, I like that. I like that initiative. You know, you remind me a lot of my son. He would have been about your age. Probably about to start a family, too. Specialty. Oh, thank you. Smells like Christmas. Secret recipe? You find a surprise in the center and make a wish. Why does that watch look so familiar? Why does that watch look so familiar? Something wrong? No, it's just your watch. It reminds me of something. Oh, that was a Christmas present. Right. Merry Christmas, kid. You too. Wait, sir, this is way too much money. Such a nice man. But I have to give this back to him. Hello? Hey, Troy, you need to get back to their office. Sabrina's getting her reward during the company Christmas party. Oh, shit, I forgot. I'm proposing to her tonight. I'll be right there. Remember, whoever finds the nut gets a Christmas wish. Sir? Wait, stop. It might be him. Who? I think that, Troy, I think that's Troy. Your Stop, go back. son? Yes. What? Troy? Troy! Troy! You saw his badge. He works at Titan. All the employees will be at the Christmas party tonight. I'll look into it. Troy, what's up, man? Today's a big day. You ready? Too. Yeah. No, I was born ready. She's the genius behind the spinal bridge. A $10 million bonus. Can you imagine that? That's her girlfriend of Ray Parker. After tonight, everyone will know that Sabrina and I are getting married. Grace, look, he's here. That's Troy. Good evening, everyone, and Merry Christmas. I'd just like to start by saying
Everything I've achieved is thanks to one incredible person. She means me. And tonight, I would like to honor him in the best way I know possible. I am here to propose to my partner, my champion, Mr. Josh Dalton. Yes, 1,000 times yes! I gave her everything. And she gave my ring to someone else. She said we'd always be together. She said she loved me. Josh and I are getting married on New Year's Eve. Can you believe it? The nephew of the plant manager and the star engineer. Can you think of a better matchup than that? No, this is a mistake. She's supposed to marry me. Mistake? You're the only mistake I see here. You think a janitor can marry a biomedical engineer? Mopping floors doesn't make you husband material. It makes you a loser. It's true. I don't believe you. I need to hear from Sabrina. We talked about this. Forever, you and me. Remember? This is just a misunderstanding, right? I was never going to marry you, you stupid moron. Boss, we don't know he's your son yet. I can't stand here and let them talk to him like that. We're still checking on his identity. 3 minutes, Grace. Get me those results or there's going to be all hell to pay. Yes, sir. Troy, look at you. You are a penniless, worthless, motherless orphan. You're no better than a stray dog. I never even slightly wanted to be with you. In fact, the only purpose you had was when you spent money on me. Other than that, you make me sick. You heard her, Troy. Stop begging for attention on my son's big day. Did you actually think a janitor could marry a biomedical engineer? Mopping floors does not make you husband material. It makes you a loser. I don't understand. You're a maintenance worker. You're just obsessed with me. You're delusional. Hey, Troy, I think there's a clogged toilet in the men's bathroom. My daughter's been kind to you, but enough is enough. You're broke. You're never going to be anything more. Who even is this guy? Someone I pity. I gave you everything. I worked overtime. I gave you my savings, my patent. You really thought she loved you? She leveled up, sweetie. You were just a speed hump. I believed in you. In us. Well, then you believed wrong. I never loved you, Troy. I used you. How could she? 1 second, sir. I never loved you, Troy. I used you. I guess I should be thanking you for finally showing me who you really are. Well, look at this. Pretty tough for a lowly fix-it boy. I'm not afraid of you. No? How about now, huh? You really thought you mattered to her. That's adorable. I mattered more than you ever will. Really? Then why are you on the ground while she just stands there watching you? Huh? Give me that. You ever heard of rib crack? Sounds like popcorn. Yummy. Give me the gun, Grace. We don't know that he's your son yet. Gotta stop him even if he isn't my boy. Ah, gotcha. But this isn't for me.
I want her to have the honors. Definitely. The results just came back. He is your son. Don't you dare touch him. Tuan, jamuan pertunanganmu 5 jam lagi. Kau bisa saja kirimkan mobil untuk menjemput siapapun ini. Nggak ada jamuan pertunangan tanpa kehadirannya. Pertunangan tanpa kehadirannya, dan siapa yang begitu penting hingga pria yang paling kaya dan berkuasa di dunia rela menjemputnya. Dia adalah kakak perempuanku. Satu-satunya keluarga yang kumiliki dan dia sedang hamil 3 bulan. Jadi ya, dia memang sepenting itu bagiku untuk menjemputnya. Maafkan aku, Tuan. Gak apa-apa. Ayo kita temui dia. Ali! Enzo! Turunkan aku. Maaf, bayinya. Sudah 6 tahun lamanya. Aku sangat merindukanmu, kakak. Aku juga rindu padamu, Enzo. Aku bahagia adik kecilku akan bertunangan. Mari ku sapa keponakanku. Hei, nak. Kau senang bertemu pamanmu, Enzo? Kau sudah di rumah sekarang, sobat. Kau dan ibumu adalah tanggung jawabku sekarang. Gak seorang pun yang akan berani mengganggumu. Astaga, bukankah itu Lorenzo? Bersulang. Sophie! Sophie, tunanganmu berselingkuh darimu. Aku melihat tunanganmu bersama wanita lain. Gak mungkin, gak mungkin. Kau pasti salah lihat. Enzo gak akan pernah melakukan hal itu padaku. Oh, Sophie! Dia menutup teleponku. Aku senang kau bisa datang, Ali. Kau membesarkanku setelah ayah dan ibu meninggal. Kau mengelola grup Dia Luka sampai aku berusia 18. Aku bersyukur atas segala yang telah kau lakukan. Aku kakakmu, Enzo. Kita keluarga. Itulah yang dilakukan keluarga. Sekarang keluarga Dia Luka akan semakin bertambah besar. Astaga, apa dia hamil? Aku harus beritahu Sophie. Tidak. Astaga, Sophie, aku turut prihatin. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu sebentar. Sophie, ada apa? Lorenzo, kau memang bajingan, penipu! Lorenzo, kau memang bajingan, penipu! Apa? Ku peringatkan kau ya, kalau kau berani bawa cewek matre dan bayi haramnya itu masuk rumah kita, akan kucincang dia dengan tanganku sendiri. Sophie, aku gak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nanti kita bicara lagi, oke? Astaga, kalau dia membawa mereka pulang, kau gak akan jadi nyonya Dia Luka lagi. Bayi haram itu akan jadi pewaris dari grup Dia Luka. Sophie, kau akan langsung ditendang. Aku nggak akan biarkan hal itu terjadi. Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun berencana untuk menikah dengan Lorenzo Dia Luka. Kalau sampai rubah betina itu dan bayi haramnya itu muncul, mereka berdua akan mati. Ibu, awasi dia. Apa semuanya baik-baik saja antara kau dan Sophie? Ya, Sophie hanya sedikit kesal karena dia nggak ada di sini untuk menjemputmu. Begitulah. Dia mengagumimu, Ali. Dia bilang padaku ingin jadi seperti dirimu. Andai kau nggak memaksa datang sebagai kejutan, dia pasti ada di sini juga. Perlakukan dia dengan baik, oke? Sebentar lagi kau akan jadi suaminya. Wanita suka bila pria bersikap baik pada mereka. Ya. Ya.
Ayo, mari kita pulang. Kita lihat saja kemana kau pergi nanti. Dasar jalang. Apa Sophie nggak masalah kalau aku tinggal di sini? Karena ini kan rumahmu. Kau ini bicara apa? Ini rumahmu, kau tumbuh besar di sini. Aku bisa menginap di hotel saja. Ali, adik macam apa aku kalau membiarkan kakakku yang janda sampai menginap di hotel? Aku turut berduka atas kehilanganmu, Ali. Itu kecelakaan pesawat terbang. Bukan salah siapa-siapa. Ayo, mari kita masuk. Sophie pasti akan senang melihatmu. Ya. Sophie, dia bawa pelakor itu masuk ke dalam rumah. Apa? Beraninya dia bawa selingkuhannya ke rumah kami. Ayo kita habisi pelacur nggak tahu malu itu.